Oke, ketemu lagi sama Kak Ais ya. Mudah-mudahan semuanya sehat nih. Kita masih di pandemi 2021 ya, udah setahun nggak kerasa. Kerasa sih, nggak kerasa dari mananya ya, kerasa banget ya, karena semuanya berubah gitu ya. Oke, kita nggak usah mikirin pandemi lagi, kita langsung aja bahas TPS ya. Tapi kali ini Kak Ais mau bahas TPS-nya itu PPU. Oke, bismillah. Soal pertama ya. Ini silakan di SS dulu soalnya. Jangan lupa di SS terus kalian kerjain ya. Oke, udah kalian kerjain. Nah, di sini soalnya ada tentang ini ya. Soalnya tentang tujuan penulisan kalimat. Nah, nih. Ya. Tujuan penulisan kalimat. Oke, soalnya ini materinya ini ya. Nah, kalau di tujuan penulisan biasanya teksnya itu ya di soal itu teks argumentasi ya, biasanya teks argumentasi Kak Ais lupa tulis di sini, atau teksnya teks teks opini gitu ya, paragrafnya paragraf argumentasi, teksnya teks opini gitu ya. Teks opini ini biasanya isinya tuh solusi, saran, sudut pandang, kritik, rekomendasi, dan pendapat penulis. Biasanya itu tuh Kak Ais ngasih tahu clue-nya itu tuh kalau ada soal tujuan penulisan kalian harus fokus ke teksnya, bahwa teksnya itu teks opini, paragrafnya paragraf argumentasi itu ya. Nah, kalau paragraf argumentasi udah kalian cari aja di ABCDE yang isinya pendapat penulis. Tapi gitu, kalian harus tahu pendapat penulisnya berupa apa. Ya, harus tahu kalimat opini sama kalimat fakta. Kalimat opini sama kalimat fakta. Kalimat opini, fakta. Oke, nah di sini kalian tinggal lihat ABCDE ya. Ini nggak enak banget sih nih. ABCDE-nya di sini Kak Ais sih highlight di bagian yang ini ya, tuh. Jadi udah ada di sini clue-nya pendapat penulis. Pendapat penulis. Terus kita cek bener gak nih kalau yang C memperkuat pendapat penulis gitu kan. Tadi kan Kak Ais bilang kan tujuan penulisan itu biasanya berupa opini, pendapat penulis. Nah, ini enak banget nih. Ini cara curang nih namanya ya. Kalau cara curang, oh ada nih di pilihan ABCDE yang ada kata-kata pendapat penulis. Nah, ini cara curang. Kita cek cara curangnya ini. Kalau guys cara curang jawabnya langsung yang C. Kita cek di teksnya bener gak isinya tentang pendapat penulis ya. Terus memperkuat pendapat penulis gitu maksudnya. Dan memang setelah kalian baca ini teksnya isinya memperkuat pendapat penulis tentang kecepatan perkembangan bahasa anak gitu ya. Kalian baca-baca lagi ya si teksnya sama pilihan yang C-nya. Oke, lanjut kita ke nomor jadi kecil gini. Oke, nomor 2 ya. Teks 2. Di sini pertanyaannya di manakah sebaiknya posisi kalimat? Pertanyaannya tentang itu. Tapi ada clue-nya nih di sini. Ada konjungsi dengan demikian. Ada clue-nya ya. Kalian harus lihat kalau yang namanya clue. Nah, itu clue-nya ini nih. Tentang gagasan utama ya. Kita baliknya ke materi gagasan utama. Jadi kalau gagasan utama itu kalian cukup baca awal sama akhir kan. Nah, kalimat awal atau kalimat terakhir. Kalimat awal itu kalian cirinya itu gagasan utama yang di awal itu ada verbal relasional. Verbal relasionalnya biasanya ada kata adalah, memiliki, merupakan gitu ya. Dan masih banyak lagi, kalian cek aja di materi kelas 12 semester 1. Ada tentang verbal relasional di buku paket kalian ya. Terus ciri gagasan utama lainnya nih, kalau gagasan utama di akhir ada konjungsi antar kalimat.
Ini nih ya. Kalau tadi di awal cirinya ini verba relasional, kalau di akhir cirinya konjungsi antar kalimat. Ada kata namun, dengan demikian, dan lain sebagainya. Ada banyak banget konjungsi antar kalimat, kalian bisa googling sendiri ya. Nah terus, Nah terus di sini ada konjungsi dengan demikian. Udah, kalau Kais akan naruh ini, berarti kan ini ciri gagasan utama di akhir ya. Gagasan utama di akhir. Udah, Kais akan taruh kalimat ini setelah kalimat tujuh. Gitu, ini cara curang. Cara cepet. Kalian cek aja sendiri. Cocok gak? Ini setelah Kais baca berulang sih cocok ya. Kalau kalimat ini tuh setelah kalimat tujuh. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini gagasan pada paragraf 2 akan menjadi runut apabila, nah soalnya itu tuh. Gagasan pada paragraf 2 akan menjadi runut apabila runut ya. Jadi kalian disuruh ngurutin paragrafnya. Jadi paragraf yang yang baik ya. Paragraf yang baik tuh yang gimana sih? Kita lihat di sini ada kalimat 4, 5, sama 6 yang jadi kalimat pertamanya. Kalau Kais langsung kayak gitu ngerjainnya. Jadi kalimat pertama di paragraf 2. Kebiasaan pola kenapa jadi ini? Kebiasaan pola makan sehat, pola kebiasaan makan sehat. Sama 6 ya. Bila anak. Kais akan pilih kalimat 5 dulu yang pertama. Ini 1. Terus, nah berarti yang ini nggak kita pilih ya. Oke. Sorry. Kita nggak pilih kalimat A, B, sama E. Oke, KS akan pilih 5 dulu. Setelah 5, pola kebiasaan makanan sehat perlu dibentuk sejak anak kecil. Sejak anak kecil, maksudnya gimana sih? Pola kebiasaan makan sehat perlu dibentuk sejak anak kecil gitu ya. Kok sejak anak kecil? Kayak anak kecil gitu ya. Ini nggak enak banget ini kalimatnya. Maksudnya sejak anak berusia dini gitu kali ya. Sejak kecil gitu aja, nggak usah pakai sejak anak kecil. Pola kebiasaan makan sehat anak perlu dibentuk sejak kecil gitu mungkin. Nah udah, kita nggak usah musingin sih soal. Terus lanjutnya KS yang 7 nih. Anak bisa mendapatkan banyak keuntungan dari pola makan sehat ini. Tuh, kayak gitu. Nih ya. Ini sama nih. Jadi, keuntungan pola makan sehat ini. Terus, keuntungannya tuh apa aja? 7. Terus, 6 berarti. Anak akan memiliki berat badan yang ideal gitu. Terus, di kalimat 4 deh, kebiasaan pola makan membuat anak terhindar. Disebutin tuh manfaat-manfaatnya, keuntungannya gitu. Jadi ini bicaranya tentang pola makan sehat. Habis itu tentang keuntungan kalau anak pola makannya sehat. Terus kalimat selanjutnya disebutin keuntungan tersebut. Keuntungannya itu apa aja gitu disebutin. Ya, pilih yang D. Lalu di sini ada, kita lanjut ke nomor 4 ya. Cara lain untuk menyampaikan gagasan. Cara lain untuk gagasan kalimat 2. Kalimat 2 ini ya. Nah, hal ini membuat orang tua harus menyiapkan makanan dan yang memenuhi semua kebutuhan anak setiap hari. Ini Kak Ais pilihnya yang B ya. Kak Ais pilihnya yang B. Di sini gimana caranya? Jadi di sini ada kalimat pasif ya. Tentang kalimat pasif. Polanya tuh ada 2 kalau kalimat pasif. Ada yang pertama nih contohnya misalnya gini, ikan dimasak ibu gitu ya. Lalu yang kedua ada ikan ibu masak. Nah, si yang ada di soal ini pola
soal nih. Yang di pilihan B ini polanya pola kedua nih dari kalimat pasif. Kita buat kalimat pasifnya. Kenapa? Karena di sini kan kalimat aktif nih. Ya udah, kita bikin aja kalimat pasifnya gitu. Kalau Kais gitu, makanya pilih yang B. Oke, cari kalimat pasifnya. Terus, lagi pilek. Oke, terus dapat kalimat pasifnya. Nah, di sini makanan nih ya, makanan yang ini bagian yang ikan nih tadi. Makanan yang memenuhi semua kebutuhan anak setiap hari, gitu kan. Terus orang tuanya harus orang tua. Nah, ini subjeknya. Makanan sampai hari itu objek ya. Orang tuanya subjek. Terus siapkannya itu predikatnya. Kalimat pasif pola kedua. Guys, tambahin deh. Pola kedua. Oke. Terakhir. Nomor 5. Ini soalnya tentang frase. Frase manakah pada bacaan di atas yang berkandungan jenis kata? Kenapa merah juga? Berkandungan jenis kata yang sama. Kita disuruh cari jenis katanya sama, jenis kata. Nah, di sini ada kata rutinnya ini nomina. Ya. Kegiatan rutin nomina. Kita cari yang kayak gini. Nomina juga. Ya, kalian harus cek. Nomina. Guys, jawabnya yang ini. Kecerdasan otak. Kecerdasannya nomina. Anaknya nomina. Yang lainnya beda semua, ya. Misalnya kita cari deh kata banyak cara. Pilihan yang A ya, kita cari. Banyak. Nah, jenis katanya ini adverbia, numeralia, adverbia. Beda ya. Caranya doang nih yang nomina. Gitu, ya. Sini adverbia, nomina. Kalian cek deh yang lainnya. Pokoknya cara ngerjainnya kayak gitu. Ya, kalian harus cek satu A, B, C, D, E. Jenis katanya. Mudah-mudahan sih kalau kalian udah hafal sih enak. Tinggal lihat, oh ini kecerdasan otak. Ini gak usah dipikirin ya. Bagian yang pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan otak itu gak perlu dipikirin. Kenapa? Karena kalian harus mikirinnya tuh yang di kata ininya nih. Kata rutinnya sih sebenarnya. Gitu ya. Itu aja untuk hari ini. Oke, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Udah lama nggak ngoceh-ngoceh. Aduh, jadi bingung.